Kembali lagi bersama saya Bang Sadam, dan sekarang kita ada di samping kita ada Pak Kepala Desa Cikargeman, Pak Lurah Cikargeman, Pak Lurah Markun. Selamat sore Pak Lurah Markun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol bareng kita di channel Terus Terang. Ya Lurah Markun, Lurah Markun ini Kepala Desa Cikargeman 2 periode ya Lurah ya? Iya betul. Sekarang lagi sibuk banyak hal, terutama membangun desa. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Desa Cikargeman dan tentang Lurah Markun secara pribadi. Lurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Lurah? Biasalah pelayanan, kegiatan masyarakat di bulan Maulid ini, apalagi kayak gitu ya. Banyak kegiatan masyarakat ya sekarang. Betul Bang. Lurah Markun, kalau boleh tahu nih, mungkin yang lain juga pengen tahu ya, Lurah itu sebelum jadi kepala desa itu apa sih aktivitasnya dulu, terus bagaimana kok bisa jadi kepala desa? Mungkin dari awal ya Lurah ya. Baik. Kalau cerita dari awal sih memang saya berawal dari seorang petani Pak ya. Petani dulu sebagai, kadang-kadang bukan petani, kalau petani itu punya lahan mungkin ya. Kita sebagai buruh tani ya. Sebagai buruh tani. Dulu kayak serabutan pada saat itu. Hampir di tahun sebelumnya juga pernah kerja di toko-toko sembako. Di pom bensin juga pernah tahun 93. Di tahun 95 dan 7 kena krisis moneter. Saya balik ke kampung, yaitu jadi buruh tani, serabutan selama hampir sampai tahun 2006. Tahun 2006 pada saat itu ada pencalonan kepala desa. Dan kebetulan orang tua saya mendukung calon kepala desa tersebut ya. Orang tua merestui langkah ya. Artinya bukan saya pada saat itu mendukung seseorang, mendukung seseorang kandidat di wilayah desa, dan setelahnya dia ternyata pemilihan itu terpilih lah pada saat terpilih, dan bapak saya meminta kepala desa itu untuk mengajukan saya untuk jadi bekerja di salah satu stafnya di desa. Tahun 2006. 2006 itu jadi Lurah masih staf desa ya? Ya, tahun 2006 mulai saya masuk ke pemerintahan desa. Di zaman kepemimpinan pada itu Pak Sunardi Suryana. Saya diberi tugas untuk jadi kaur umum pada saat itu. Kaur umum. Tugasnya apa dulu kaur umum dulu? Kaur umum itu kan tugasnya hanya mengurus, mencatat surat masuk keluar aja gitu. Pelayanan ya kepada masyarakat. Cuman seiringnya berjalannya waktu, karena memang saya ada tanggung jawab ya, bukan saya ini, karena memang karena saya udah punya pekerjaan, otomatis saya punya tanggung jawab besar ya, artinya bagaimana kita mengabdi melayani masyarakat dengan baik. Pada saat itu alhamdulillah dengan seiringnya waktu, dengan niat saya, ketulusan saya untuk membantu masyarakat ya, pada saat itu semua masyarakat itu apa ya namanya ya, datang ke saya meminta untuk ya dibantu lah, baik dari yang sakitnya pada saat itu, yang meninggalnya juga pun pada tahun itu kan ada namanya santunan kematian pada zaman bupatinya Pak Sadudin. Terus saya suka ngurus-ngurus seperti itu. Terus juga yang ke rumah sakit, kalau dulu kan belum ada BPJS Bang, baru ada Jamkesda ya, kita bantu dari situnya, terutama orang-orang memang yang layak kita bantu lah gitu ya. Juga terkait dengan hal-hal lain ya, berbagai macam lah, beraneka ragam pelayanan di masyarakat itu ya. Artinya pekerjaan selama 6 tahun yang tanpa saya sadari berakhir di tahun 2012. Saya malah pada kedatangin warga gitu pada saat itu. Saya meminta untuk saya jadi kepala desa pada saat itu. Jadi warga datang ke rumah Lurah nih, datang minta jadi kepala desa. Betul, gitu, minta mencalonkan. Betul. Artinya 6 tahun belakang itu Lurah secara nggak sadar dekat sama masyarakat ya? Iya, insya Allah dekat sekali ya. Pada saat itu waktu saya menjabat jadi kaur umum pun, saya sangat dekat dengan masyarakat, karena semua hampir ya itu masyarakat kita mengenal semua warga masyarakat yang ada di kampung lah, karena memang semua pelayanan saya bantu. Semua pelayanan kebanyakan lewat Lurah dulu ya. Lewat saya. Jadi langsung ketemu face to face sama masyarakat ya. Kalau dulu mah kan pelayanan nggak sekarang Bang. Sekarang mah kalau dulu mah kan ngurus kayak kartu kelahiran itu kan bisa kita fasilitasi. Kita artinya kita bantu ya. Kalau sekarang kan mungkin orang yang bersangkutan langsung datang ke dinas. Kalau dulu kan bisa kita urus sama orang desa lah pada saat itu ya.
alhamdulillah ya itu pekerjaan yang tanpa kita sadari, Bang. Kalau bicara dari awal untuk jadi kepala desa, kita sebagai penundukan bulan. Artinya seperti itu. Belum pernah kepikiran, karena memang kalau kita bicara nyalon kepala desa, kita malu dengan diri sendiri juga kan gitu. Malu kenapa? Ya artinya kan gini, Bang. Kalau namanya kepala desa ya mungkin berangkat dari orang-orang yang mungkin ya dikenal lah gitu ya. Udah dikenal juga, mungkin posisi derajat yang mungkin beda lah gitu ya, Bang, tahu sendiri lah. Tahu sendiri, karena kalau kami sendiri mah ya saya sendiri gitu kan. Pada saat itu tinggal juga di rumah orang mertua, bukan buat rumah sendiri kan itu. Artinya dulu kondisinya ya sedang tidak memungkinkan gitu. Tidak memungkinkan kalau untuk bicara kepala desa itu kan, tahu sendiri sosialisasi dengan masyarakat itu seperti apa, Bapak. Mungkin Abang tahu ya. Lurah kan nggak pernah kepikiran nih jadi ya seorang lurah ya. Terus betul. Kemudian masyarakat datang ke rumah meminta untuk mencalonkan diri. Nah waktu itu gimana sih? Bingung nggak sih? Sempat pada saat itu kami tolak, yaitu dengan berbagai alasannya. Ya. Alasannya memang alasan yang kuat sih pasti ya. Itu memang dia pertama adalah kemampuan. Kemampuan mungkin ya, kita kan bicara kepala desa itu kan tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada seorang aparat staf desa ya. Yang kedua juga finansial udah pasti itu. Finansial udah pasti gitu. Tapi masyarakat saya alhamdulillahnya, Pak, Bang, pada saat itu dia tidak melihat hal itu. Nah, bahkan segala sosialisasi pada saat itu saya dibantu oleh masyarakat sendiri. Dia menyumbang gitu pada itu. Urunan gitu. Urunan dari masyarakat. Nah, akhirnya ya memang walaupun beda-beda tipis pada saat itu tahun 2012 itu. 2012. Itu periode pertama ya. Dari 6.000 sekian suara, 6.000 suara itu udah lebih dikit lah ya. Itu ceritanya cuma 4 pada saat itu ya. Ya cuman menegangkan dan juga mencekam ya pada saat itu ya. Dan mungkin alhamdulillah Allah sudah memberikan tugas mungkin ya, memberikan amanah, memberikan amanahnya kepada saya pada saat itu, walaupun memang agak beda tipis ya, insya Allah kita terima gitu. Dulu berarti warga datang, lurah belum siap, tidak ada keinginan. Betul. Keuang juga terbatas ya. Ya terbatas sekali. Tapi akhirnya mau maju itu gimana begitu kan? Kalau dari soal uang urunan ya, tapi kalau soal hati gimana akhirnya bisa yakin gitu saya? Ya memang Pilkades. Kembali lagi kepada riwayat awal ya, Bang ya. Riwayat awal. Pada saat itu tahun 85 Bapak saya pernah nyalon kepala desa juga. Tahun 85. Tahun 85 pada saat itu nyalon kepala desa dan kalah pada saat itu. Semua aset yang kita punya ya pada itu ya saya bilang tadi. Kalau yang kepala desa itu ya diberikan berbagai faktor pendukung. Ya waktu tahun 85 aja orang tua saya itu kan tanahnya habis untuk calon lurah. Habis semua. Dan itu. Pada saat itu dia jatuh sakit. Hampir 40 hari dia tidak terbangun dari tempat tidur karena sakit. Setelah dinyatakan kalah itu. Dia sakit 40 hari tidak keluar dari tempat tidur karena memang sudah keadaan kondisi yang buruk lah pada saat itu. Nah disitulah saya sebagai anak, mungkin kalau orang tua kan pasti ya terpikirkan nasib anaknya ke depan bagaimana kan setelah ini gitu ya. Tapi saya sebagai anak pada saat itu tujuannya bukan seiring dengan hati ya. Artinya ini ingin bagaimana bapak saya itu terhibur dengan apa yang saya sampaikan gitu kan. Pada saat itu bapak orang tua sakit, saya bilang begini, udah Pak, yang habis jangan bapak pikirkan. Itu kalau memang namanya calon lurah terus juga kita kalah, itu belum artinya bukan suatu, artinya tidak keberuntungan, bukan begitu. Artinya kan semua itu kembali kepada yang maha kuasa. Hitungannya nasib lah pada situ. Nasib. Tapi hari ini bapak jangan bapak jangan punya pemikiran yang jauh memikirkan kami sebagai anak-anak seperti apa ke depan, jangan. Mungkin saya tahu bapak memikirkan kami ini anak ini. Doain saja saya biar sehat, panjang umur. Nanti suatu saat nanti saya bisa, insya Allah bisa kabulkan cita-cita bapak gitu. Pada saat itu tuh. Jadi dulu istilahnya sebenarnya gitu ya. Pada saat saya bicara begitu bukan karena ini Bang. Bukan saya harapan itu buat cita-cita jadi kepala desa, bukan ya. Niatnya menghibur mungkin ya. Niatnya bagaimana supaya bapak saya itu terhibur dengan ucapan saya gitu ya.
artinya terhibur dengan ucapan saya, terus juga dia senang gitu kan, dia bikin senang lah dengan orang tua. Jadi karena memang waktu sakit itu pasti tidak pasti memikirkan kami itu anak ya, bagaimana nasibnya ke depan seperti apa, sementara apa yang kita punya ini hari ini habis kan, seperti itu. Dan itunya hadirnya saya di situ, saya berucap seperti itu tujuannya menghibur gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pada saat itu, setelah saya berucap seperti itu, bapak saya langsung mau makan pada saat itu, langsung mau makan sampai sehat kembali seperti biasa pada saat itu. Nah cuman memang ya itu dengan ekonomi yang serba keterbatasan segala sesuatunya ya, ya kami hidup dengan hidup yang memang hidup yang sangat sederhana pada saat itu. Itu dulu Lurah umur berapa waktu bapak lagi menderita kekalahan itu? Oh iya, bapak saya itu bukan ini Bang, tahun 93. 93. Ya, oh 93 bukan 85 ya? Ya 93. Berarti Lurah udah dewasa dulu? Udah dewasa, di hampir sekolah, udah hampir lulus SMP pada saat itu. Oh hampir lulus? Udah lulus SMP. Tapi bisa ngomong gitu ya Lurah ya? Bisa menghibur dengan... Iya. Udah lulus SMP. Anak SMP. Hampir umur 17 tahunan pada itu. Oh 17, sudah 17. Saya kan lahir tahun 1973. Berarti kalau tahun 93 itu berapa tuh ya? Hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Pemuda. Nah, 20 tahun pada saat itu. Artinya ketika kalah, aset-aset habis, ya tanah jual, kondisi ekonomi berubah ya dulu ya. Oh, jauh-jauh berubah. Makanya kami hidup dengan berbagai kesederhanaan. Ya itu Bang, yang kesederhanaan itu yang mengajari saya pada saat itu. Kenapa pada saat itu saya jadi aparat desa sebagai kaur yang ditugaskan sebagai kaur umum, ya. Saya semua apa yang saya sudah selama artinya di 93 itu kami hidup dengan kesederhanaan, ya di bawah kemiskinan bahasanya gitu ya. Bagaimana saya merasakan seorang warga yang merasakan hidup miskin itu seperti apa ya, itu udah rasakan semua, suka dan terutama dukanya ya. Kalau miskin itu dukanya itu udah kita tahu seperti apa. Makanya pas saya diangkat jadi aparatur desa kaur umum pada saat itu, kenapa saya pengen sekali bagaimana membantu orang semaksimal kemampuan saya, karena itulah yang jadi pelajaran saya bahwa kehidupan yang nama hidup miskin itu sudah rasakan sebelumnya. Makanya insya Allah dengan bukan saya ini ya Bang ya, artinya memang itu demi Allah dengan ketulusan hati saya ingin membantu mereka-mereka yang tidak punya. Karena tidak punya itu ya itu pernah saya alami selama hampir berapa tahun ya. 2006 dari 93 2006. Iya itu. Itu hampir 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun itu hidup di bawah kemiskinan. Di bawah kemiskinan. Berarti hikmahnya sangat dirasakan ya, itu. Lurah ya. Nah, kan pemilihan kepala desa, mau nyalonin diri dari kepala desa itu kan biasanya identik dengan uang ya. Harus siap uang sejumlah ini. Betul. Nanti kalau ke masyarakat belusukan harus keluar uang. Ya, betul. Nah, dulu urunan ya Lurah ya. Urunan itu bisa tercukupi akhirnya untuk waktu itu terkumpul dana kalau nggak salah dari masyarakat sendiri 195 juta di tahun 2012 pada saat itu ya, yang untuk bersosialisasi lah gitu ya. Ada yang 2 juta, ada 3 juta. Cuman catatannya hilang Bang, udah lama. Murni benar-benar masyarakat ya. Itu mah ketulisan dari masyarakat. Ya seiring dengan perjalanan waktu, ya memang dengan uang segitu nggak cukup ya. Iya. Nggak cukup. Ya alhamdulillah dari teman-teman Bapak, dari saudara-saudara juga ada yang bantu gitu ya. Sampai akhirnya 2012. Akhirnya 2012 walaupun dengan serba keterbatasan bahasanya, saya masih memenangkan pemilihan pada saat itu. Gitu. Nah, waktu Lurah dilantik, ayah kan dulu sempat itu ya Pak ya? Bapak sempat tahun 93 sempat nggak berhasil lah ya. Tapi sempat melihat nggak sih Lurah dilantik, momen-momen Lurah akhirnya, anak saya jadi kepala desa gitu, sempat melihat nggak? Oh iya.
yang tragis sekali pada saat penghitungan, Bang. Tragis sekali pada penghitungan pada saat itu, karena penghitungan itu ya tadi saya sampaikan bahwa pemilihan tahun 2012 itu dari 6.000 suara itu cuma 4 selisih. Selisih 4. Jadi kejar-kejaran hitungan itu udah pasti lah ya. Nggak jauh lah, sampai 15, 10 sampai 7. Nggak pernah sampai ratusan gitu, nggak pernah. Kayak orang balapan seperti itu kan. Di situlah waktu saat penghitungan mungkin bapak saya itu kan trauma dengan kejadian yang awal. Bapak saya udah pada masa saat penghitungan itu dia udah kayak orang pingsan aja, nggak bisa berkata-kata, udah tergolek lemah lah gitu, artinya tergolek lemah. Khawatir kali ya. Khawatir. Cuman alhamdulillah setelah menangkan, bapak saya masih bisa menghadiri acara pelantikan saya. Berapa selang kemudian, hampir 1 tahun lah ya. 1 tahun bapak saya ya itu meninggal. Berarti sudah sempat melihat anaknya ya, akhirnya gitu. Ya, ucapannya yang saya bakal itu nanti memenuhi janji bapak itu terpenuhi ya. Iya betul. Dan hari ini insya Allah ya dengan tekad dan ketulusan, karena namanya kita mah hanya mengandalkan niat. Karena saya punya komitmen bahwa semua itu sebuah perbuatan itu kembali kepada niat awal kita. Niat ya. Satu yang pertama tidak ada perbuatan baik yang kita awali dengan niat yang jahat, dan tidak ada perbuatan yang jahat yang kita awali dengan yang baik. Insya Allah dengan niat tertulis yang baik, insya Allah pun hasilnya akan baik. Seperti itu komitmen saya dalam hidup saya kan gitu. Dan ketika hari ini bapak saya sudah meninggal dunia, sementara saya masih bertugas sebagai kepala desa. Bagaimana saya jadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Dua orang tua. Walaupun memang orang belum berarti puas atau tidak dengan saya, yang pasti dengan kemampuan saya laksanakan untuk bagaimana orang tua itu nanti di alam sana bisa tenang dan bisa senang, gitu gitu. Atas pengabdian saya. 2012 sekarang 2022 ya, 20 tahun ya. 2012 itu kalau boleh diceritakan Cikargeman itu seperti apa sih kondisinya ketika baru menjabat? Pertama menjabat kepala desa di tahun 2012, pada itu keadaan kantor desa pun rusak parah, Bang. Rusak. Bahkan saya dulu kalau ngantor di era saat tahun 2006, di era 6 tahun itu kan, saya ngantor memang sering sampai basah. Kertas-kertas saya sampai basah hujan, bocor gitu. Bocor. Karena memang sudah rapuh, nggak berani orang naik ke atas bangunan karena pasti dikhawatirkan ambruk kan gitu ya. Memang keadaan kondisi yang sangat mengenaskan pada saat itu. Kita masih foto-foto lama masih ada, bisa dibuktikan dengan foto-foto dokumen yang lamaan. Cuman yaitu pas saya menjabat kepala desa, saya memang prioritas yang pertama adalah tujuan saya itu ke kantor desa. Kantor desa. Alhamdulillah atas semua dorongan daripada masyarakat, niat saya itu ya artinya cita-cita saya terkabul di prioritas pertama. Yang kedua, prioritas kedua adalah infrastruktur. Yang pada saat itu mungkin masih jalan-jalan tanah ya pada saat itu. 2012 itu masih ada beberapa titik tuh, Bang, yang sudah ada namanya pengecoran. Masih lebih banyak jalan yang tanahnya ya. Banyak sekali. Bukan banyak sekali. Jalan pada saat itu kita masuk ke kampung-kampung aja pakai mobil tuh susah, Bang. Karena takut, apalagi habis hujan ya, takutnya nggak bisa keluar gitu kan ya pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah dengan program pemerintah pusat, baik pun pusat, terutama daripada itu kabupaten lah ya. Kabupaten memberikan anggaran yang alhamdulillah bisa kita membantu, sehingga secara perlahan-lahan infrastruktur mulai bisa kita bangun gitu. Artinya periode pertama lurah itu kemarin fokus infrastruktur ya, sama kantor desa. Betul, ya? Kantor desa. Nah, selama 6 tahun periode pertama itu tantangannya apa, Lurah? Kan masih minim ya, masih baru menjabat, cuma desa kondisinya masih belum seperti sekarang nih. Iya betul. Nah, itu tantangannya apa sih? Kalau diceritain tantangan memang ya lumayan, Bang, lumayan berat, karena anggaran pada asa itu kan nggak seperti yang sekarang. Mungkin sekarang lebih besar lah anggarannya dari pemerintah, pada itu minim sekali. Nah, kita akan langkah-langkah aspirasi juga ya, aspirasi melalui aspirasi dewan pada saat itu ya. Ya, kita ajukan melalui proposal. Ya alhamdulillah dari dana anggaran yang kita terima yang dikucurkan ke desa, kita bisa alokasikan
Nah, dari itu juga dari aspirasi juga ada yang masuk. Secara pelan-pelan alhamdulillah gitu kan. Walaupun di akhir ujung tahun 2018 itu belum sepenuhnya terrealisasikan, tapi 70%, 60% itu udah habis, udah 60% terrealisasi. Tinggal ya sisanya ya sekarang ini di periode kedua 2018 sampai sekarang 2022 4 tahun. Ya alhamdulillah hampir jalan-jalan di kampung tuh, di desa tuh udah semua sudah mulus ya, sudah dicor mulus, ya. Ya ada beberapa titik ya. Memang kadang-kadang yang di titik baru itu jalan-jalan yang yang dimohon oleh masyarakat. Sebenarnya bukan jalan kan ya, karena hasil musyawarah itu, hasil musyawarah masyarakat yang punya tanah, akhirnya mengizinkan untuk jadi jalan umum. Ya udah kita ajukan gitu. Oh, diajukan kepada pemerintah daerah ya. Betul. Nah, dari informasi yang kita dapat dulu, Cikarageman ini ketika lurah awal menjabat masih berstatus tertinggal ya lurah. Ya, tertinggal pada saat itu. Dan sekarang sudah maju. Ya. Artinya naik 2 tingkat nih. Ya. Dari 2012 sampai 2022 ya. Betul. 10 tahun. Nah, bagaimana sih lurah meningkatkan taraf desa akhirnya sampai ke status maju ini dalam waktu 10 tahun terakhir? Oh ya. Jadi kita melakukan berbagai terobosan ya Bang, artinya ya. Terobosan artinya bagaimana kita mengajak pada masyarakat, berikan sosialisasi kepada masyarakat, juga mengajak kepada semua perangkat desa baik RT RW maupun yang dengan BPD. Ya sering kita lakukan setiap 4 minggu lah gitu ya. Apabila kita mengajak bagaimana supaya desa ini lebih secara pelan-pelan bisa tambah baik. Akhirnya ya intinya adalah berkat kekompakan. Intinya kekompakan para aparatur desa, BPD dengan satu tujuan dan satu visinya. Alhamdulillah semua baik-baik saja dan lancar gitu. Akhirnya lurah mencoba menyatukan terus ya. Iya betul. Membuat kompak lah ya. Betul. Jalan bersama. Sekarang statusnya menjadi maju. Kan desa itu paling tinggi mandiri ya lurah ya. Mandiri. Ya paling mungkin mandiri. Lurah kapan targetnya untuk menjadikan Cikarageman sebagai desa yang mandiri? Nah, itu kembali lagi untuk prioritas yang sekarang yang saya masih perasaan ini masih mengganjal ini Bang. Jadi saya masih mengganjal, pengen ada pengembangan ya di desa ini adalah dari segi wisata. Oh, wisata desa. Wisata desa dan pasar desa. Kami punya pasar namanya pasar desa, dan hari ini pasar desa ini dengan masih keadaan yang seperti yang lama. Jadi belum dibangun. Abang bisa masuk ke dalam pasar itu, masih jalan tanah, bangunan juga masih banyak bangunan-bangunan yang terbuat masih dari bambu dan kayu. Karena memang hari ini kita belum melakukan sampai ke sana. Dan target saya ke depan, tujuan saya itu adalah ingin mengembangkan pertama wisata desa dan juga pasar desa, perbaikan pasar desa, pasar Kojengkang, penertiban pasar desa yang depan kantor desa itu ya. Betul. Jadi rencananya nanti akan dibuat seperti apa lurah? Dibikin gedung kah? Dibikin ya seperti dibikin ruko-ruko gedung. Oh, agak masuk ke dalam berarti? Iya betul. Karena kan selama ini mungkin kalau setiap hari pasaran ya. Padat kan lalu lintasnya. Padat lalu lintas ya, itu ramainya di depan saja. Di belakang itu luas. Oh, di belakang ada ya? Di belakang itu ya, itu bangunan-bangunan yang masih terbuat dari bambu kayu itu masih banyak. Jadi pasar yang sangat-sangat sederhana. Tampak di luar memang bentuk ada bangunan-bangunan ruko, tapi di dalam ya seperti itu. Di dalam. Jadi harapan saya adalah ketika dibangun ini fasilitasnya lebih baik. Jadi untuk orang mau belanja ke pasar itu nggak mikir lagi ini becek, ngebelok gitu kan, bau dan sebagainya. Jadi kita ada infrastruktur atau yang sudah bagus itu masuk ke dalam pasar. Gitu. Jadi nyaman masyarakat berbelanja ya. Nah, kalau wisata lurah mungkin boleh dikasih tahu kepada yang pemirsa nih seperti apa mungkin rencana lurah untuk wisata di desa Cikarageman. Wisata desa Ini kan ada sebenarnya begini Bang, ini meskipun kita hanya baru ini ya. Sebenarnya baru keinginan dan wacana sebenarnya wacana. Dan kami melihat di depan kantor desa itu ada tanah Suroasampi dengan catatan kurang lebih 15 hektar lah ya. 15 hektar ya? 15 hektar. Dan sekarang
ada di depan desa itu ada di beberapa titik tanah tersebut itu ada plang, bahwa menyatakan bahwa tanah ini adalah milik negara, milik Departemen Kementerian Pekerjaan Umum, gitu ya, itu. Karena itu ada yang mungkin sekarang itu dengar-dengar katanya diselah-kelolakan kepada Perum BBWS. Balai Besar Sungai Ciliwung dan sisa-sisanya se-Indonesia. Nah, kami sudah melakukan terobosan juga, artinya begitu, artinya mencari informasi dan sebagainya, dan kayaknya gitu ya. Dan sekarang saya kerjakan adalah kami ingin mengajukan permohonan izin apa Lurah? Izin untuk bagaimana itu bisa diberdayakan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artinya bagaimana ini tanah ini bisa nggak digunakan oleh pemerintah desa untuk dalam rangka program peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang wisata. Jadi mengajukan izin ke BBWSC untuk mengelola tempat itu ya. Betul. Lurah dulu kan namanya Situ Rawa Taman ya. Situ Rawa Taman. Itu kan dulu menurut yang kita dengar itu ada airnya ya, danau ya. Wah iya. Tapi sekarang mengering gitu. Ya, mengering. Rencana Lurah apa untuk situ itu? Mungkin nanti dibuat apa gitu Lurah? Rencananya? Kalau saya sih mungkin ya rencana yang sekarang sudah masih kita udah bayangin udah lah ya. Ada bayangan bahwa Rawa Taman dengan luas sekian itu kita nanti di tengah itu dibikin seolah-olah ada pulau Bang gitu kan. Jadi pinggirannya kita buat tempat air ya. Nanti di situ ada mungkin perahu-perahuan atau BBB-kan biar pengunjung senang. Gitu. Tapi di tengah ini kita buat sebuah pulau, kayak 10 pulau. Nanti kita kita cari dari jalan utama, kita bikin jembatan penyeberangan, ya bukan itu khusus orang jalan kaki, bukan mobil ya, bukan mobil. Kita buat penyeberangan sebagus mungkin, seindah mungkin. Di tengah itu kita dari jalan sampai ke pulau itu, menuju pulau. Di pulau itu nanti kita beragam lah. Ada mungkin yang harapan saya di situ ada mungkin ada kolam renang, ada rumah makan, mungkin ada semacam taman bermain, juga mungkin ada di situ kantor gedung serbagunanya, seperti gitu ya. Karena sangat luas ya, 15 hektar. 15 hektar. Kalaupun kita ambil 4 atau 5 hektar di tengah itu kan, itu masih bisa, menurut saya udah cukup ya. Karena kan juga sudah tidak ada air, jadi langsung atau gimana Lurah, atau di bagian tengahnya itu memang ada air? Di tengah itu nggak ada air, kita bikin pulau saja. Dibikin pulau. Jadi justru yang dikeruk ini yang kita keruk itu dari pinggir-pinggirnya itu. Dikeruk lagi nanti ya. Nah, dikeruk lagi. Jadi tanah yang hasil pengerukan itu kita timpahkan ke tengah. Mungkin selebihnya kita itulah di pinggir-pinggir itu kita bagaimana kita bentuk lagi gitu. Wisata dan pasar desa berarti ini udah ya, masih ada keinginan kita gitu, harapan dari pemerintahan desa seperti itu. Berarti infrastruktur jalan lingkungan itu udah mayoritas sudah bagus ya Lurah ya. Alhamdulillah udah bagus. Sekarang kan penduduk Setu ini terutama ya Cikargeman tidak terkecuali ya Lurah ya, sudah banyak ya. Pendatang, perumahan juga banyak dibangun. Mungkin apa sih yang bikin beda sekarang sama dulu Lurah? Dulu kan masih banyak masyarakat asli ya. Sekarang kan pendatang udah banyak nih. Apalagi udah ada kena harvest ya. Mungkin apa sih bedanya sekarang sama dulu Lurah? Ya kalau disebut beda memang jauh berbeda. Kalau dulu waktu saya menjabat kan hanya ada satu perumahan. Perumahan namanya Perumahan Gria Pratama Mas. Baru satu itu. Pada saat itu Gria Pratama Mas itu dibangun tahun 1993. Lama juga. Dan waktu saya menjabat di periode pertama, HP sudah terbangun. Cuman penduduknya belum banyak, hampir ya hitungan jari lah gitu ya. Pada saat itu. Dan sekarang mulai tahun ke tahun makin banyak. Belum lagi ada di relief juga sudah terbangun pada saat itu. Waktu saya menjabat bangunan sudah ada. Bahkan penghuni juga ada, tapi nggak sebanyak yang kayak sekarang penghuninya. Kalau bangunan sih udah ada banyak dari dulu ya. Yang jadi tantangan saya sekarang ini adalah yaitu Pak, karena kalau di perumahan ini kan
orang bukan datang dari satu kampung, dari berbagai wilayah dengan berbagai suku, berbagai adat istiadat mereka, ya, mungkin berbagai. Jadi situlah ketemu di salah satu tempat di perumahan yang baru, ya mungkin disitulah tugas besar saya itu di situ. Bagaimana kita ini menyatukan, mengajak mereka untuk bersatu gitu. Jangan artinya karena untuk menyatukan suatu suatu adat kebiasaan itu yang susah, Pak. Dari suku tapi yang berbeda, agama yang berbeda. Betul. Tapi bagi saya memandangnya keberagaman ini adalah suatu anugerah yang berharga. Bagaimana kita rangkai menjadi kekuatan untuk demi majunya Desa Cikargeman, seperti itu. Kalau bersama-sama artinya dari mana saja seluruh Indonesia kita bangun bersama-sama Desa Cikargeman ya. Jadi artinya bagi saya pribadi nih, memandang keberagaman yang ada sekarang nih dengan berbagai mayoritas warga yang mungkin datang dari suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, suku Sumatera dan sebagainya, itu berkumpul di satu tempat di satu perumahan. Itu kita pandang sebagai nilai yang sesuatu yang anugerah yang berharga. Artinya bagaimana kita rangkai untuk buat suatu kekuatan untuk membantu demi majunya Desa Cikargeman. Dan sekarang juga alhamdulillah sebenarnya Bang, kalau kita cerita banyak sih kontribusi dari masyarakat juga ya. Kontribusi melalui pemikiran lah intinya ya, dengan mens dan pemikiran. Ya contohnya sekarang kan banyak sih ya. Artinya seperti kayak kegiatan santunan anak yatim, itu mereka dari warga-warga yang di perumahan itu ya. Ya banyak yang punya sekarang di perumahan itu ada namanya grup kumpulan jamaah sejab. Sejab itu sedekah Jumat berkah ya. Sedekah Jumat berkah. Ya itu nama sejab itu sedekah Jumat berkah. Jadi setiap Jumat mereka membagikan makan kepada warga-warga kita yang kurang mampu. Yaitu salah satunya sebagai bentuk kontribusi lah ya. Terus juga belum lagi dia selalu sering sekali mengadakan santunan anak yatim. Nah itu salah satunya seperti itulah. Artinya perbedaan yang membawa juga berkah bagi Cikargeman, manfaatnya juga dirasakan ya. Betul. Tapi kan biasanya Lurah pendatang banyak ya, namanya semakin ramai orang di desa itu kan tingkat kriminalitas, tingkat itu seperti apa kalau di Desa Cikargeman sendiri? Kalau di sini gitu. Untuk keamanan lingkungan sih alhamdulillah Bang ya. Sejauh ini terkendali, masih aman dan terkendali untuk tingkat keamanan. Untuk tingkat keamanan. Untuk tingkat keamanan masih aman dan terkendali sampai sekarang. Dan toleransi antar umat beragama juga kondusif ya. Alhamdulillah. Belum ada kita ngurusin ini ada pertengkaran umat beragama dan sebagainya. Alhamdulillah jangan sampai ya. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya Lurah ya. Mungkin Lurah kan setiap bertemu masyarakat ada juga pertanyaannya sama nih. Pertanyaannya nanti 2 tahun lagi mau lanjut gak gitu ya. Kan sekarang sudah 2022 ya, 2024 Lurah selesai kan. Betul. Ya masih ada 2 tahun sih, masih lama sebenarnya. Masih 2 tahun. Tapi gimana sih Lurah, mungkin ya udah sering ditanyain masyarakat, jadi mungkin kalau masyarakat tanya lagi bisa lihat video ini gitu. Nah, jawaban Lurah gimana nih? Ya silakan. 2 tahun lagi masih tertarik gak sih? Ya. Kalau untuk ini Pak Bang ya, untuk jawaban hal itu sampai sekarang ini kan kita belum bisa jawab. Karena menurut saya kalau bahasa makanan ini aja masih di hadapan saya ini masih inilah. Masih belum habis. Masih belum kita harus bisa olah seperti apa ya yang baik gitu ya. Kalau untuk masuk ke arah yang 2 tahun lagi kita nantilah bicaranya ya. Bicara yang penting hari ini ya memang kita bermanfaat untuk masyarakat umum ya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi udah ada tuh jawabannya. Luar belum kepikiran ya? Iya, kepikiran ya nanti. Nantilah kita pikirkan masih sama. 2 tahun lagi masih ingin menyelesaikan ya banyak PR mungkin yang yang ada ya. Kalau 2 tahun lagi kan 2 tahun biasanya nggak terasa tuh Lurah. Nggak terasa. Apa sih yang pengen dikejar dalam 2 tahun ini? Ya itu. Insya Allah mohon doanya dari semua ya, khususnya teman-teman, mungkin khususnya warga masyarakat Cikargeman. Ya itu tadi dengan cita-cita saya ya, harapan saya dari pemerintahan desa ini yaitu pengen di desa ini ada taman wisata yang bagus gitu. Jadi ketika ada taman wisata yang bagus, artinya bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, baik perekonomian gitu kan. Jadi kalau ada taman wisata otomatis
banyak menyerap tenaga kerja. Di situ ada peluang-peluang, banyak peluang lah masyarakat lah, khususnya masyarakat kita Cikargeman. Berarti 2 tahun ini ya gini, kalau dua impian lurah yang soal desa wisata dan pasar belum terwujud gimana? 2 tahun nih. 2 tahun. Ya itu insya Allah kan, itu. Kan masih ada 1 periode lagi nih kesempatan ya. Gimana tuh? Ya itu tetap saya ya itu belum terkabulkan itu Bang. Artinya pengen saya cita-cita dan harapan saya ya kalau memang sesuai, tidak terbentuk dengan berbagai aturan, saya maunya seperti itu. Maunya seperti itu ya. Yang pasti kita berharap, tapi dengan perjalanannya kan tetap kita mengacu kepada aturan. Yang penting tidak ada kita melanggar aturan di situ aja. Kalau memang itu aturan memperbolehkan, ya, itu kita pengennya tidak lah gitu ya. Nama tidak. Ya artinya 2 tahun ini ya lurah masih tidak mau ngomongin pilkades ya. Masih mau kerja dulu. Mau kerja dulu. Soalnya kalau hari ini ngomongin pilkades 2 tahun lagi kayaknya masih terlalu ini ya. Terlalu dini ya. Terlalu dini. Nah kita sekarang ngomongin politik lurah. Kan bentar lagi nih pilpres sama pileg ya. Iya betul. Di Setu ini kan dari zaman dulu tuh baru pernah sekali punya dewan ya. Betul. Panemin ya. Betul. Nah pilkades lalu orang Setu nggak berhasil jadi dewan nih. Ya, kalau menurut lurah sendiri sebagai kepala desa di wilayah Setu, penting nggak sih sebenarnya ada orang Setu yang jadi anggota DPRD gitu? Menurut lurah itu perlu nggak sih? Oh, kalau itu sangat perlu sekali justru Bang. Sangat perlu. Sangat perlu lagi karena memang kan namanya warga Setu jadi perwakilan di kabupaten maupun di tingkat provinsi ataupun di RI, kan bahasanya di pusat, itu sangat penting sekali menurut saya, karena beliau lah yang akan nanti tahu bagaimana kondisi situasi Setu ini sebenarnya kan gitu ya. Jadi ya harapan saya sih di ke depan itu harus ada perwakilan dari Setu, harus ada walaupun cuma 1 orang ya. Iya. Mungkin kalau selama ini kan tapi dapil Setu kan dapil 1 ya. Dewan dapil 1 banyak nih, tapi kalau secara aspirasi masyarakat gimana lurah? Kan meskipun dapilnya sama, cuma kan bukan orang Setu gitu ya. Betul. Ada nggak sih mungkin curahan dari masyarakat gitu, kesulitan lah untuk aspirasi saya karena nggak ada dewan di Setu gitu. Oh iya. Kalau itu memang ya bisa saja sih memang ya, artinya mungkin dari dapil-dapil yang lain yang ada di bukan orang Setu, di dapil yang namanya masih dapil ke bawah Setunya gitu ya. Ya mereka mungkin ada kadang-kadang ada tim sukses. Ya saya sendiri juga sama. Artinya berusaha untuk selalu bisa berkomunikasi dengan para dewan, para dewan yang ada di dapil 1. Meskipun walaupun memang pada dasarnya bukan orang Setu. Bukan orang Setu. Iya. Ya emang gitu ya. Karena memang sangat penting menurut saya komunikasi, jalin hubungan komunikasi yang baik dengan para dewan itu. Karena berbicara dewan itu akan dewan perwakilan rakyat ya, artinya mewakili masyarakat yang ada, khususnya termasuk Setu gitu kan. Jadi apapun yang masyarakat menjadi harapan masyarakat lah, selain kita bisa cancel oleh desa, ya kita bantu untuk melalui aspirasi dewannya seperti itu. Kalau lurah sendiri pandangannya gimana ya? 2 pileg terakhir ini kan ada orang dari Setu cuma tidak terpilih, padahal suara di Setu itu kan cukup banyak ya. Mungkin faktornya apa sih lurah? Kan putra Setu banyak juga nih yang betul. Tapi kok nggak kepilih ya, padahal Setu kan sama kayak Cikarang Selatan gitu ya, penduduknya banyak gitu. Itu faktor apa kalau menurut lurah gitu? Faktornya yang pertama sih udah pasti nasib ya Bang. Nasib ya yang pertama ya. Yang kedua mungkin apa ya, kurang menyatukan apa suaranya ini di dari artinya gimana ya ngomongnya ya. Artinya apa ya, gimana ngomongnya? Nggak apa-apa, ngomongin aja. Oh ya. Artinya mungkin ada juga dari Setu tetapi masyarakat juga belum mengenal mungkin ya. Ya bisa dibilang begitu. Bisa juga begitu. Mungkin kadang-kadang kan pencalonan ini emang kalau namanya pencalon ini kan harus jauh-jauh hari ini sih Bang. Harus bersehari dia selalu banyak bersosialisasi dengan masyarakat ya. Intinya dikenal oleh masyarakat yang pertama itu. Mungkin sampai saat ini yang belum jadi di Setu ini, mungkin ya itu tadi faktornya adalah
masyarakat yang belum begitu mengenal. Kalaupun memang orang Setu, dan mungkin dari mungkin dalam zaman masyarakat, terutama masyarakat di bawah nih ya, yang SDM-nya di bawah ini kadang-kadang dia nggak terlalu berpikir ke arah yang ini. Iya. Gitu. Mungkin di era zaman sekarang nih, karena banyak perumahan, banyak muda-mudi yang SDM-nya jauh lebih tapi SDM lebih bagus, mungkin mereka di depan mungkin lebih menyadari hal itu. Lebih menyadari hal itu ya. Jadi Lurah Markun sendiri secara pribadi ya sebagai kepala desa menilai penting ya bahwa di Setu itu harus ada anggota DPRD. Ya. Dari Setu ya. Harus. Harus ada ya. Penting Pak. Karena memang mewakili satu kecamatan. Masa iya berapa tahun, berapa periode di kecamatan Setu tidak ada yang mewakili kan gitu. Sulit untuk aspirasi lu. Ya itu betul. Jadi kembali lagi bahwa mudah-mudahan nanti ke depan harapan saya sih memang harus ada. Harus ada yang mewakili dari Setu di DPRD ya. Betul. Baik, terakhir Lurah mungkin pesannya kepada masyarakat Lurah, masyarakat Cikargeman ini. Apa yang ingin disampaikan? Ya, artinya ada pesan kepada seluruh warga masyarakat Cikargeman, ya tentunya mohon tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan kekompakan.